Pengertian anatomi dan fisiologi. Kata anatomi berasal dari bahasa Latin, yaitu ana merupakan bagian atau memisahkan, tomi yang berarti iris atau potong. Jadi anatomi adalah cabang dari biologi yang mempelajari struktur dan organisasi dari bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain. Kata fisiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu visi atau physis, artinya alam atau cara kerja. Logos atau logi artinya ilmu pengetahuan. Jadi fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal atau pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan sebagainya. Arah pergerakan anatomi. Yang pertama, fleksi dan ekstensi. Fleksi dan ekstensi adalah gerakan yang terjadi pada bidang sagital. Mereka mengacu pada peningkatan dan penurunan sudut antara dua bagian tubuh. Fleksi merujuk kepada gerakan yang menurunkan sudut antara dua bagian tubuh. Ekstensi. Ekstensi merupakan gerakan yang meningkatkan sudut antara dua bagian tubuh. Yang kedua, aduksi dan abduksi. Aduksi dan abduksi merupakan dua istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan gerakan mendekati dan menjauhi midline tubuh. Aduksi adalah gerakan mendekati tubuh. Abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Yang ketiga adalah gerakan elevasi dan depresi. Elevasi dan depresi adalah gerakan mengangkat atau menurunkan. Elevasi adalah gerakan mengangkat. Depresi adalah gerakan menurunkan. Yang keempat, gerakan inversi dan eversi. Inversi dan eversi adalah gerakan yang terjadi pada sendi pergelangan kaki mengacu pada rotasi kaki di sekitar sumbu panjangnya. Inversi adalah pergerakan telapak kaki menuju bidang median sehingga telapak kaki berada di arah medial. Eversi melibatkan pergerakan telapak kaki menjauhi dari bidang median sehingga telapak kaki berada dalam arah lateral. Gerakan kelima adalah supinasi dan pronasi. Adalah gerakan mengadahkan tangan atau menelungkupkan tangan. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan atau gerakan otot untuk memutar lengan atau kaki. Pronasi adalah gerakan menelungkupkan atau gerakan otot lengan bawah. Keenam, endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi dan eksorotasi adalah gerakan rotasi ke dalam atau rotasi keluar. Endorotasi adalah gerakan rotasi ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi. Eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi. Rotaksi atau retraksi adalah gerakan memajukan bagian tubuh ke depan atau menarik tubuh ke area belakang. Protraksi adalah memajukan bagian tubuh atau membusungkan dada.
Retraksi adalah gerakan menarik bagian tubuh ke arah belakang. Anterior dan posterior. Anterior atau depan atau ventralis adalah bagian depan tubuh. Contoh, lambung terletak anterior terhadap limpa. Posterior, belakang atau dorsalis adalah ke arah belakang tubuh. Contoh, jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Dan inferior. Superior, ke arah atas tubuh yang berdiri atau dekat dengan kepala. Inferior, bagian tubuh yang menjauhi kepala dan mengarah ke bagian bawah. Superficial dan profunda. Superficial lebih dekat ke atau di permukaan. Profunda lebih jauh dari permukaan. Medial dan lateral. Medial lebih dekat ke bidang median. Lateral menjauhi bidang median. Proksimal dan distal. Proksimal lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal. Distal lebih jauh dari batang tubuh atau pangkal. Internal, bagian yang terletak di dalam tubuh. Longitudinal, membujur ke arah ukuran panjang. Perifer, menuju permukaan tubuh. Plantar, ke arah telapak kaki. Radialis. Radialis terletak di sebelah tulang pompil. Saraf radialis adalah salah satu dari 3 saraf yang bersarafi daerah tangan. Saraf-saraf lainnya adalah saraf medianus dan saraf ulnaris. Ketiganya berawal dari daerah leher. Transversal atau horizontal. Bidang yang membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah. Transversal berjalan horizontal dari samping ke samping dan tegak lurus pada bidang sagital. Saraf ulnaris sendiri merupakan saraf yang berada di lengan bawah dekat dengan siku. Pengidap cubital tunnel syndrome akan mengalami serangkaian gejala seperti kebas pada beberapa jari dan kelemahan pada otot tangan. Volaris. Volaris adalah saraf yang ada di ke arah telapak tangan. Bidang medial atau yang disebut medianus adalah bidang yang membagi tepat tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Bidang yang melalui aksis longitudinal dan aksis sagital, dengan demikian dinamakan mediosagittal. Bidang sagital atau bidang paramedian. Bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian dari titik tertentu, tidak membagi tepat 2 bagian. Bidang ini sejajar dengan bidang median. Bidang koronal atau frontalis adalah bidang vertikal yang melalui tubuh, letaknya tegak lurus terhadap bidang median atau sagital, membagi tubuh menjadi bagian depan frontal dan belakang dorsal. Bidang horizontal atau transversalis adalah bidang yang terletak melintang melalui tubuh, bidang eksi. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian atas superior dan bawah inferior.